Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah Rabb semesta alam, Tuhan yang selalu sampaikan kita nikmat. Allah Tuhanlah yang kemudian senantiasa kita sembah, hanya kepadanya lah kemudian kita meminta pertolongan, dan hanya kepadanya lah kita setiap hari untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian bisa berkumpul, untuk bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, dan kemudian insyaallah nanti akan bertolak ilmu ibadah. Dan kedua, salam senantiasa kita haturkan kepada sang suri tauladan terbaik yang pernah terakhir di atas muka bumi, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat, keluarga beliau, dan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Semoga kelak kita yang berkumpul hari ini di sini, insyaallah kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ya, dan semoga kita pun juga insyaallah kelak bisa berkumpul di surganya persis sebagaimana hari ini berkumpul, ya berkumpul begini. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Kayak saya akan berdiri. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Bro, ini chargernya belum nyala. Oke, alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di kajian Mayorot Ta'lim for Teens. Ya, ini masih remaja-remaja semuanya, remaja-remajanya ya. Juga udah panjang. Ya alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Insyaallah nanti kita akan berbagi tentang sebuah materi tentang sejarahnya, the lost history. Ya, tadi sudah diperkenalkan Mas siapa? Mas Rio. Oh Mas Rio ya. Mas Rio nama saya Taufan Wahyu. Aktivitas saya di Jomaiji bersama teman-teman di FAS ya. Jadi untuk setiap hari Jumat itu biasanya kita ada kajian pekanan di sini juga Jumat malam. Itu sama teman-teman di Jomaiji. Nah, alhamdulillah, mungkin sebelum kita mulai acaranya, alangkah lebih baik lagi kita bisa berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini insyaallah bukan cuma masuk di kepala kita, masuk ke telinga kita, tapi kemudian bisa kita ambil ibrohnya dan kita bisa lakukan sesuatu dari apa yang insyaallah hari ini saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan berdoa mulai. Ya, selesai. Ya alhamdulillah. Ya ini ada teman-teman saya ini udah lama berkali-kali begitu tapi masih aja kena terus.
Itu menandakan apa? Bahwa kita itu lebih senang ikutin apa yang dilakuin seseorang daripada ngikutin apa yang disampaikan. Maka kalau teman-teman pengen kemudian berdakwah, pengen ngajari teman-teman yang lain dalam kebaikan, contohin, bukan kemudian hanya saja disampaikan saja. Karena kemudian kalau kita nyontohin itu jauh lebih kemudian gampang diikuti daripada hanya sekedar ngasih tahu. Oke, ini yang akan kita bahas the lost history. Ini kalau gambar kira-kira negara mana? Negara mana, Pak? Oh, mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya, ini kenapa gambarnya pecah begini? Oh ya. Ini kalau negara itu adalah negaranya di Turki, kotanya Istanbul atau dulu disebut Konstantinia sama Rasulullah. Bahasa Arabnya Konstantinia atau Konstantinopel. Ini kenapa saya terus ya? Dulu histori ada sebuah, jadi saya akan ceritain. Ini saya bercerita saja, ya kan? Saya karena bukan ustaz, yang ditanya cuma sekedar sharing apa tentang sejarah yang pernah hilang. Dulu histori sesuatu sejarah yang kemudian hilang. Ini kenapa? Ini itu ya. This is what they know and don't want you to know. Ini adalah sesuatu yang orang-orang ngerti, orang-orang Barat ngerti, orang-orang yang kemudian sengaja menyembunyikan sejarah ini dari bintang umat Muslim. Gitu ya, sejarah yang sebetulnya orang Barat itu ngerti banget, termasuk bagaimana kemudian sejarah masuk ke Nusantara. Itu kan ya, sejarah masuk ke Nusantara itu kalau teman-teman mau nyari referensinya, sejarah Islam masuk ke Nusantara itu kalau mau nyari referensinya itu susah banget dulu. Karena apa? Semenjak kemudian Belanda meninggalkan Indonesia, itu mereka tuh membawa semua kitab-kitab atau tulisan-tulisan catatan-catatan kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dulu untuk dibawa ke Belanda di Universitas Leiden di Belanda. Jadi Ustaz Abdul Somad itu pernah mengatakan kalau teman-teman zaman dulu mau nulis tesis tentang sejarah masuk Islam ke Nusantara itu harus ke Leiden, ke Belanda dulu. Kenapa? Karena sejarah-sejarahnya itu udah nggak di Indonesia udah disembunyi semuanya. Jadi kalau orang Belanda itu kan kalau jalan-jalan, kalau teman-teman biasanya jalan-jalan ke luar negeri, pulang-pulang bawanya apa? Oleh-oleh biasanya apa? Baju, makanan kan gitu kan ya. Kalau orang Belanda itu datang ke sini, oleh-olehnya bukan begituan. Tapi mereka datang ke sini, menjajah sini, baliknya apa? Kitab-kitab dari sini, tulisan-tulisan dari sini untuk apa? Dipelajari di sana, gitu. Jadi yang mereka bawa ada ilmu. Nah, kan beda banget kan ya sama kita kan ya. Jalan-jalan biasanya, bro titip oleh-oleh ya, titip olehnya apa? Coklat, gitu-gitu kan. Nah, kalau ini sejarah yang kemudian sengaja ditutupi oleh kemudian orang-orang yang pengen kita nggak ngerti tentang sejarah ini, gitu ya. Dan kenapa sih sebenarnya kita ngebahas sejarah kan gitu? Why? Kenapa sih kita ngebahas sejarah? Mas, sejarah itu kan masa lalu, Mas, gak perlu dibahas-bahas lagi, Mas. Nanti saya jadi ingat mantan saya. Oh, enggak perlu ya. Ya kan ya? Enggak begitu. Maksudnya apa? Sejarah ini adalah sesuatu yang kemudian Allah beberapa kali di Islam itu sejarah ini sesuatu yang satu paket. Harus dipelajari juga. Jadi bahkan di Islam, di Al-Quran itu sepertiga isi Al-Quran itu adalah isinya tentang sejarah semuanya. Al-Quran ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Aduh. 6.666. Itu tahu dari mana juga ya? 6.666 bukan gitu ya? Itu sudah sebuah sejarah yang kemudian kita seolah dikasih tahu itu. Padahal sejatinya jumlah ayat Al-Quran berapa? 6.236, bukan 666. 666 itu nomor apa? Nomor setan, the number of the beast kalau orang Barat. Nomor paling buruk 666. Akhirnya apa? Al-Quran juga seolah 666. Enggak begitu. Al-Quran itu coba aja dicek. Kan sekarang ada Al-Quran Android kan ya. Dihitung tuh satu surat itu berapa? 6236 yang betul. Kayak sepertiga Al-Quran isinya tentang sejarah. Dan kemudian kalau teman-teman bisa belajar sejarah itu menjadi sebuah gozul fikr atau perang pemikiran dan teman-teman ini bingung. Ini bener nggak sih begini? Makanya kalau teman-teman belajar sejarah itu bakal ngerti kenapa ini bisa terjadi begini, kenapa Indonesia ini dijajah, itu bisa ngerti mas. Terus yang terakhir, mempelajari sejarah adalah merupakan bagian dari as-sunnah. Dan yang paling penting ini, dan kemudian sejarah itu selalu berulang. Pasti begitu, sejarah itu pasti selalu berulang. Yang zaman dulu anak-anak mudanya itu ya kayak saya lah. Kemudian zaman dulu pomade itu ya anak muda itu pakai rambutnya di apa ya? Rambutnya tuh sukanya klinis-klinis gitu ya. Kemudian sekarang beralih begitu lagi, sukanya klinis-klinis begitu lagi. Zaman dulu orang tuh main Nintendo, ada yang pernah mengalami masa-masa main Nintendo? Oh ini kelihatan banget saya tua banget ya. Ini ada yang pernah main Nintendo sampai sekarang tuh Nintendo juga jadi booming lagi. Sampai beberapa hari yang lalu saya juga beli Nintendo. Oh iya. Mana-mana saya bawa ini.
daripada saya pegang HP ya gitu kan. Jadi sesuatu itu pasti berulang terus, makanya kemudian sejarah itu berulang. Maka kita harus belajar nah sejarahnya. Yang saya sampaikan hari ini, kita nanti nggak fokus ke Indonesia, kita nggak fokus ke Nusantara. Nusantara kan kita panjang kalau bahas Nusantara bisa satu episode sendiri. Islam masuk Nusantara itu yang bahas siapa? Dan Gujarat atau gitu ya. Dan Gujarat itu mana? Mana Mbak? India. Kalau Islam masuknya dari pedagang-pedagang India itu bisa nggak bahasa India? Bisa? Oh ya. Gimana bisa bahasa India Mas? Oh. Kenapa? Karena ada yang missing link. Jadi kalau dalam belajarnya sejarah kita di Indonesia ini, pendidikan kita itu ada missing link. Biasanya kalau teman-teman belajar Islam, belajar sejarah Islam di sekolah itu belajarnya dari mulai apa? Rasulullah. Habis Rasulullah apa? Khulafaur Rasyidin, ada Khalifah Abu Bakar, terus habis itu Umar, terus habis itu ada Utsman, habis itu Ali, habis itu apa? Missing, nggak ngerti. Habis itu nggak diceritain lagi, habis itu bahasnya sejarah kalau di sekolah, bahasnya apa lagi? Habis sampai khalifah tadi, habis itu apa? Masuknya Islam ke Nusantara. Jadi padahal ya jarak antara khalifah tadi, Khalifah Ali meninggal sampai masuk Islam Nusantara itu jaraknya panjang sekali. Tapi seolah-olah itu tidak pernah diceritakan. Jadi ada space yang kemudian hilang. Inilah yang saya maksud nanti the lost history spesialnya ini. Jadi saya nggak akan cerita tentang sirahnya Rasulullah, sirah Nabawiyah, saya nggak akan cerita itu, tapi akan cerita bagaimana peradaban di era pertengahan. Jadi kalau orang-orang tuh mengatakan tuh, jadi kita akan membahas the enigma of medieval age. Enigma itu teka-teki medieval age atau teka-teki di era pertengahan, abad pertengahan. Jadi ini kalau garis waktu di sini itu adalah garis waktu abad ke-6. Rasulullah itu lahir abad ke-6, tahun 570, terus menyiarkan Islam abad ke-6 sampai nanti abadnya ke-17. Jadi kita akan membahas tentang waktunya ini abad 6 sampai 17. Ini adalah yang dimaksud oleh orang-orang Barat. Ini biasa disebut the Dark Age. Jadi orang-orang Barat kemudian mengatakan peradaban ini adalah peradaban the Dark Age. Maksudnya apa Dark Age? Jadi ini nggak perlu dibahas karena ini peradaban dark itu artinya kegelapan. Ya kan ya, peradaban kegelapan. Jadi nggak perlu dibahas. Makanya kemudian kita nggak pernah tahu ada apa rentang waktu ini kira-kira lama nggak? Abad ke-6 sampai 17. Lama? Lamanya kita tahu ini berapa abad tadi? 11 abad itu seolah-olah kita nggak ngerti. Bahkan nanti sampai abad ke-19 tepatnya. Abad ke-6 sampai 19 kita nggak ngerti ada apa di situ. Yang kita ngerti di sini ada Rasulullah, kemudian di sini ada Islam masuk ke Nusantara. Habis itu di sini kita nggak pernah ngerti apa-apa aja di situ. Padahal ini sesuatu yang sangat penting di situ. Kenapa kemudian Barat menyembunyikan peradaban pertengahan? Kenapa kemudian orang-orang Barat, orang-orang Nasrani kemudian menyembunyikan? Karena saat itu Barat bikin oleh Nasrani ya. Jadi saya akan ceritanya. The Dark Age ini adalah masa-masa di mana ya kita masuk ke The Dark Age yang dimaksud oleh orang-orang Nasrani. The Dark Age yang dimaksud oleh orang Nasrani itu adalah peradaban di mana jadi sebelum abad ke-6 ya, sebelum abad ke-6 di sini Romawi itu belum Nasrani itu belum masuk sana, agama belum masuk. Jadi sebelum abad ke-6 ke sini ini Romawi itu, peradaban Romawi itu agamanya itu agama pagan. Nyembahnya apa? Ada dewa matahari, Sol Invictus. Terus apa lagi ya? Dia kalau teman-teman pernah nonton film Saint Seiya itu dewa-dewanya itu. Saint Seiya itu dewa-dewanya itu semua. Itu sebelum kemudian Roma dapat agama Kristen sebelumnya itu. Peradaban mereka itu semua. Ya kalau film-filmnya itu kayak Gladiator. Terus Gladiator terus apa lagi ya? Itu Romawi zaman dulu, Romawi belum Nasrani. Nah, abad ke-6 ke sana, Nasrani mulai masuk ke Romawi. Zaman abad ke-6 dulu itu Romawi itu sistemnya tuh nggak pakai agama, jadi mereka pakainya demokrasi, jadi pemerintah pakai demokrasi gitu kan ya. Jadi dari rakyat oleh rakyat. Setelah abad ke-6 masuklah Nasrani, kemudian Romawi dipimpin oleh agama. Makanya negaranya menjadi negara namanya teokrasi. Apa itu teokrasi? Negara yang teo itu agama. Jadi agama yang berdasarkan pada ketuhanan. Jadi apa? Setiap apa yang dikatakan sama pausnya, bukan paus ikan ya. Paus itu pemuka agamanya itu lah ya.
itu nggak pernah salah karena paus adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi nggak pernah ada salah, berbeda dengan Islam. Kalau kemudian Islam itu ada yang namanya khalifah. Khalifah itu bukan kemudian orang-orang yang maksum atau pasti benar. Khalifah bisa salah, tapi berbeda dengan paus. Di Romawi yang Nasrani sudah Nasrani masuk. Ini kita ceritanya kita skip. Saat ini Romawi abad ke-6 sana itu Nasrani masuk. Itu Romawi dipimpin oleh pendeta-pendeta, paus-paus tadi. Jadi apa? Kebijakan mereka itu nggak bisa diganggu-gugat. Kalau kemudian paus sudah mengatakan ini ya sudah, berarti harus diikuti. Nah, minusnya di situ. Ketika paus sudah mengatakan begini harus diikuti, apa yang terjadi? Ya sudah, semuanya harus nurut sama paus-pausnya tadi. Jadi rakyat itu nggak bisa punya pendapat apa-apa, itu nggak dikendalikan. Akhirnya apa? Masuklah Eropa ke sebuah masa the Dark Age. Akhirnya apa? Di sana ada namanya kasta-kasta. Ada kasta king raja. Raja ini terus bawahnya ada kaisar, ada kesatrianya, ada perdana menterinya dan lain-lain. Ini ada kesatrianya. Habis itu ada petani, kasta petani. Di sini ada kasta peasant ini petani dan orang-orang bawah. Dan ini orang kemudian zaman dulu itu kastanya begini, ada kasta. Jadi kalau teman-teman lihat film Gladiator atau film-film lama, itu kan ngerti banget. Ini orang-orang yang kemudian petani itu ya sudah ilal yaumul kiamah itu bakal jadi petani terus di dalam sistem mereka. Itu nggak mungkin bisa naik kasta jadi king, itu nggak bakal bisa. Itu nggak bakal bisa menurut saat itu Eropa saat itu. Nah inilah yang kemudian disebut dengan sistem feodal atau sistem kemudian sangat menekan banget lah. Hukum itu tumpul ke bawah ya. Tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Jadi raja itu nggak pernah salah. Terus apa yang terjadi akhirnya di situ? Akhirnya apa yang terjadi di masa-masa ini? Kita skip. Jadi apa yang terjadi di masa ini? Masuklah ke sebuah zaman kegelapan. Kalau di Wikipedia yang dimaksud zaman kegelapannya zaman antara kekaisaran Romawi dan Renaissance. Renaissance ini adalah reborn atau zaman pasca kekaisaran Romawi. Jadi setelah kekaisaran Romawi habis itu diambil Nasrani, pemimpin Eropa itu jadi agama-agama Nasrani. Kemudian ya sudah Eropa ini dipimpin oleh Nasrani, jadi akhirnya semena-mena pendeta paus-pausnya itu semena-mena. Akhirnya apa yang terjadi di sana ada yang dikenal zaman dulu di Eropa itu ada namanya prima noctis. Ini sebuah adat yang harus dilakuin di Eropa saat itu. Apa itu prima nocta? Prima nocta itu terjadi abad 9 sampai 15. Di Skotlandia, di Eropa terjadi. Apa itu prima nocta? Jadi zaman dulu Mbak, kalau ada misal mbak ini mau nikah, gitu ya, dari kasta petani misalnya mau nikah. Nah itu kalau sudah mau habis ijab kabul sama, ya bukan ijab kabul ya bahasanya Nasrani ya, apa ya? Ya ini habis akad nikah tuh bahasa Islam juga. Ya, kalau habis nikah lah gitu ya, habis ucap apa lah ya. Habis nikah itu nggak kemudian satu rumah sama suaminya dulu, tapi kemudian istrinya itu dibawa sama rajanya seminggu. Iya, habis nikah sama, misal Mbak nikah sama suaminya, habis aja ijab kabul itu kemudian Mbak nggak boleh sama suaminya, tapi Mbak kemudian diajak sama rajanya dulu selama seminggu. Nggak tahu disuruh ngepel atau disuruh apa gitu ya. Disuruh main catur kayak apa gitu, nggak tahu itu apa. Intinya begitu, diajak dulu sama rajanya, habis itu selama seminggu baru dikembaliin ke suaminya. Itu yang terjadi di sana. Karena apa? Raja nggak pernah salah. Zaman dulu gitu, raja nggak pernah salah. Gitu aja. Ini feodal pertama. Habis itu di masa itu yang namanya pernikahan. Pernikahan itu kan yang paling wajib, yang awal ada apa ya? Disebutin apa ya? Mahar, ada mahar. Nah, menurut mereka mahar itu adalah kayak jual beli. Jadi kalau mereka menikahi seseorang itu seolah-olah membeli anaknya bapaknya, atau membeli perempuan dari bapaknya, dari orang tuanya, membeli. Jadi perempuan itu ada sebuah barang dagangan. Makanya kenapa zaman dulu waktu muda belinya masih langsing gitu kan ya, giliran sudah tua nanti kan sudah mulai badannya sudah mulai gendut, giliran suaminya mau nyium pipinya itu ambilnya baunya dari mason gitu kan ya. Nah, udah begitu akhirnya apa? Kalau mereka sudah bosan, itu akhirnya perempuannya istrinya itu sudah mulai turun, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dulu. Akhirnya apa? Istrinya dijual. Makanya di Eropa dulu ada namanya pasar istri untuk jualan istri. Jadi kalau udah bosannya jual. Terserah mau kejualnya berapa, dijual. Jadi perempuan tuh hanya sebagai alat pemuas nafsu saja di Eropa. Terus apa lagi? Ini ya website jual. Kalau udah bosan dijual. Terus apa lagi yang terjadi di sana? Sampai di sana
di barat itu, di Eropa itu ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan antara pertengahan abad 14. Apa itu? Black Death. Jadi di Eropa itu enggak yang ngerti. Jadi teman-teman yang pernah jalan-jalan ke luar negeri, ke Cina atau ke mana saja lah di luar negeri, itu yang negara bukan Muslim, itu sanitasinya itu pasti jauh banget. Di Hong Kong, China itu sanitasinya itu orang misal teman-teman ke toilet umum itu masih pada kemampung itu masih banyak. Jadi mereka tuh nggak ngerti namanya toharo, bersuci tuh nggak ngerti. Makanya apa? Ya sudah itu kotor banget, kotor yang minta ampun di sana. Nah Eropa itu juga terjadi begitu. Di Eropa itu kan nggak ngerti namanya toharo, bersuci itu nggak ngerti, bersuci dari hadas itu nggak ngerti. Akhirnya apa? Di sana itu terjadi istana-istana yang mereka, yang di istana kastil-kastil itu minim yang namanya toilet. Terus kalau minim toilet, kalau mau pup, buang air itu di mana? Ya di mana-mana. Ya di rumah, di pojok itu. Makanya akhirnya apa? Di sana terjadi yang namanya banyak Black Death itu ada 2/3 masyarakat Eropa saat itu pertengahan abad 14 itu mati. 2/3 banyak nggak? Banyak. Kenapa pada mati? Karena mereka kena virus-virus. Kenapa kena penyakit? Karena mereka itu kotoran itu di mana-mana, pup itu di mana. Jadi kalau jalan-jalan tuh gitu ya. Makanya kemudian penemuan yang sangat mutakhir saat itu, penemuan yang kemudian ditemukan Eropa saat itu yang sangat mutakhir supaya tidak nginjek itu, yaitu apa? High heels. Jadi high heels itu asalnya dari sini. Jadi yang pakai high heels itu ya ini balik. High heels itu kenapa? Perempuan itu jalan minjakin T41 di mana-mana kan gitu kan ya. Ada kotoran di mana-mana. Makanya kayak apa? Mereka buatlah penemuan itu. Dan zaman dulu Eropa itu mereka itu sangat prestis ketika bisa ngumpulin kotoran mereka. Jadi perlombaan di samping rumah itu ada sebuah tempat untuk ngumpulin kotoran-kotoran. Yang paling banyak, yang paling keren. Akhirnya apa? Saat itu karena banyaknya kotoran di mana-mana, akhirnya apa? Di sana banyak sekali yang namanya tikus dan kecoa. Tikus dan kecoa itu makanya sampai orang-orang itu kena virus karena apa? Banyak tikus kecoa di mana-mana. Akhirnya virus itu menyebar sampai 2/3 orang Eropa itu mati semuanya gara-gara itu. Hanya gara-gara nggak ngerti masa toharo. Padahal di masa itu, ini kan abad 14 ya, abad 14 pertengahan. Padahal di saat itu pada tahun 1200 di daerah Maroko itu tempat kuliahnya Ustaz Abdul Somad, di bawahnya Spanyol, Andalusia, di bawahnya Andalusia itu ada Maroko. Dan di Maroko itu Islam itu sudah punya pabrik sabun. Pada tahun 1200 Islam sudah punya pabrik sabun, tapi di Eropa itu masih terjadi begini. Jadi Eropa saat itu sangat intinya mereka itu sangat keterbelakangan banget lah. Ketika orang sakit itu dianggap sebagai kena sihir. Jadi orang sakit itu yang sakit demam itu dibawanya kemana? Ke dukun. Kenapa? Oh ini kena sihir ini, kena guna-guna ini. Kalau dalam Islam itu sudah punya pengobatan Islam. Rumah sakit Islam pertama kali di dunia, rumah sakit pertama kali di dunia itu dari peradaban Islam. Sekitar tahun 800-an. Eropa baru punya rumah sakit sekitar tahun 1000, tahun 1000-an setelah perang salib. Oke, kita lanjut ya. Jadi kematiannya itu saking banyaknya menyebar. Black Death ini tadi, peta Black Death ini tadi menyebar sampai daerah Eropa ini mati semua. Merah-merah ini pada mati. Banyak sekali. Karena tadi mereka nggak ngerti sanitasi, kotoran di mana-mana, tikus kecoa di mana-mana. Akhirnya apa? Mereka kena virus ini. Apalagi yang terjadi di masa itu? Di masa itu kemudian terjadi yang namanya kita mengenal namanya Vlad Dracula. Vlad itu penyula. Dracula ini kalau di dalam film-film itu biasa digambarinnya Dracula itu tinggalnya di kastil kan gitu kan ya, sukanya ngisi darah. Sebetulnya Dracula ini adalah dia seorang petinggi, seorang kaisar gitu. Kaisar seorang kerajaan yang kemudian apa? Hobinya itu menyula. Menyula itu apa? Dia tuh hobinya tuh ngebunuhin orang, tapi nggak mau kalau orangnya sekali bunuh dipenggal langsung mati. Akhirnya apa? Dia tahu cara terbaik bagaimana membunuh orang tapi nggak mati-mati. Caranya gimana? Ditusuk pelan-pelan lehernya, habis itu dimasukin ke tombak gitu ya, jadi antum suruh gitu ya, pelan-pelan. Hobinya begitu. Tapi zaman sekarang Dracula ini kemudian di film-film itu diidentikan sebagai sesuatu yang romantis ya. Dibuatlah Dracula yang kemudian Dracula-nya romantis kan gitu kan ya, di film Twilight gitu kan ya. Dracula-nya keren, ganteng gitu ya.
vampirnya begitu, ya vampirnya begitu jagoannya, bukan kemudian sesuatu yang nyeremin. Padahal sejatinya ini sangat nyeremin sekali. Hobinya begitu. Ini ada lagi terakhir tentang abad ke-8. Ada yang namanya seseorang ratu di daerah Hungaria. Hungaria itu kalau tadi di Walasinya, ini Hungaria itu di arah Rumania. Di Hungaria ini ada seseorang ratu yang namanya Elizabeth Báthory. Ini seseorang ratu yang namanya ratu nggak pernah salah. Ini kalau penguasa nggak pernah salah. Nah, si ratu ini tuh suka banget dengan facial kecantikan gitu ya. Dan dia nggak mau yang namanya keriput. Dia tuh sangat benci ketika menua. Jadi dia tuh nggak mau keriput. Makanya perempuan-perempuan di sana tuh selirnya tuh banyak banget, atau pelayan-pelayan itu senantiasa setiap hari nyisirin rambutnya, ngasih ulur gitu terus. Sampai satu waktu ketika pelayannya itu lagi nyisirin rambutnya, tiba-tiba ininya nyakitin ratunya kesakitan. Akhirnya apa? Tangannya pelayan tadi ditamplek, gitu kan, ditamplek. Akhirnya tangan pelayan tadi berdarah. Nah, darahnya itu sampai kena ke tangannya Ratu Elizabeth Báthory. Karena darahnya pelayan tadi sampai ke tangannya Ratu Elizabeth. Nah, saat itu Ratu Elizabeth karena mereka nggak ngerti yang namanya itu haroh, akhirnya nggak langsung dicuci. Baru dicucinya pagi hari kemudian. Ketika dia lagi cuci, dihapuslah darahnya. Setelah dihapus darahnya, dia melihat kok tangan saya jadi lebih halus ya, habis kena darah tadi. Akhirnya apa? Akhirnya sudah setiap hari kemudian dia habis itu beristihad. Jadi habis itu dia mengambil keputusan, kalau begitu berarti darah ini membuat tanganku halus. Kalau begitu besok-besok aku akan ngambil darah buat luluran. Akhirnya apa? Dia punya one day one girl. One day one girl itu apa? Setiap hari perempuan-perempuan itu kemudian digantung kakinya di atas gitu ya. Habis itu kepalanya di bawah, terus dia kayak di bed up gitu, di bathtub gitu, tiduran gitu. Habis itu tenggorokannya disobek, darahnya tuh ngalir jadi bahan buat luluran. Itu setiap hari satu orang. One day one girl. Kalau kita kan punya ODOJ, one day one girl, dia punya one day one girl. Makanya kemudian sampai itu akhirnya nggak tahu itu benar aus atau enggak, tapi yang saya ngerti saat ini, mungkin yang ibu-ibu juga ngerti, sudah banyak sekali kemudian lulur darah itu sudah banyak sekarang. Ketik aja lulur darah itu aja, atau biasanya lulur placenta itu ada juga. Untuk apa? Yaitu bisa membuat kulit itu katanya jadi lebih halus. Itu yang dinamakan the dark age. Itu masa-masa dark age, masa-masa kegelapan yang nggak pernah diceritakan oleh Barat. Kenapa? Kalau diceritakan ini sangat buruk sekali. Sebagaimana kemudian teman-teman pernah dengar nggak sejarah masuk Kristen ke Nusantara? Pernah dengar? Sejarah Kristen masuk Nusantara, coba diingat-ingat. Pernah dengar nggak sejarah itu? Nggak pernah. Kenapa? Kenapa kemudian tidak pernah diceritakan? Karena Kristen masuk agama-agama selain Islam masuk ke Nusantara itu dengan penjajahan. Makanya di sekolah kita mengenal yang namanya 3G. Apa itu? Glory, Gospel. Itu apa? Dengan apa? Dengan penjajahan. Makanya sejarah itu nggak perlu diceritain. Tapi kalau teman-teman nyari sejarah Islam di Nusantara itu banyak banget. Dari yang tadi Pantai Gujarat, habis itu Wali Songo, itu ceritanya semuanya damai semuanya, nggak ada yang pakai penjajahan kayak ini. Ya, maka kemudian cerita-cerita ini nggak perlu dibahas. Abad pertengahan itu nggak perlu dibahas. Yang sejatinya kalau teman-teman ngerti, abad pertengahan itu sejatinya kalau di Eropa itu ketika menerapkan agama, tadi Eropa menerapkan agama itu ke derajat yang paling jatuh serendah-rendahnya. Sedangkan Islam saat itu sedang menerapkan agama di negaranya. Agama itu jadi sebuah ideologi negaranya. Agama itu sebuah fungsi penting dari negara. Maka ketika itu Islam mencapai ke golden age. Makanya itu nggak pernah dibahas. Supaya apa? Supaya kita nggak pernah ngerti golden age-nya. Jadi abad 6 sampai 19, 17 itu sejarah itu dihilangkan oleh orang-orang yang kemudian menuliskan sejarah. Supaya apa? Supaya kita nggak pernah ngerti bahwa Islam pernah berjaya saat itu. Ya, jadi kalau tadi Barat menerapkan agama, kemudian dia mencapai merah ini Barat ya, Romawi menerapkan agama, Nasrani sebagai agama untuk kemudian negara mereka jadi negara teokrasi, negara beragama, itu mereka sampai titik derajat paling rendah. Nah nanti baru kemudian mereka naik lagi itu pas abad 17 setelah revolusi industri Prancis. Nah kalau Islam ketika kemudian Rasulullah lahir, kemudian Islam menerapkan agamanya, itu mencapai ke derajat paling tinggi. Islam itu sangat tinggi sekali ketika agama itu kemudian
memimpin sebuah negara. Sangat tinggi. Apa saja yang kemudian ditemukan oleh peradaban Islam di masa itu? Oke, kita lihat ya. The real dark age. Dark age sesungguhnya yang kemudian dikatakan oleh orang Barat ini nggak perlu dibahas, bos, karena ini ada peradaban yang sangat sangat kacau sekali. Jadi nggak perlu dibahas. Sejatinya ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan tentang the dark age tadi. Karena di dalam the dark age ada sebuah peradaban golden age-nya Islam. Apa saja yang ditemukan? Ya. Able to
Do you actually research for that then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in a modern hospital. Excuse me, the patient needs my attention. Scalpel? In that case, I use mustache. They should have found themselves in small translation code and they wouldn't use it from calculating timekeeping devices. Today, watch, compass, satellite navigation, perfect people explorers, travel the world of travel. All areas of life in years to follow the infinite spread across the world of the worlds that we see. What's it said around the world? What about you? Me. What did you invent? Well, I made some groundbreaking concepts in engineering. I suppose significant discovery converted virtual machine to linear machine using primary connected parts, essentially parts and engines. In fact, I have no idea how the industrial revolution could happen hundreds of years after such a right. Speaking of science back, remember, spread the word, this is the golden age. The machine is tiny markets on this planet. There are countless other scientists and inventions directly connected to my modern world, just to have time by themselves. Hello? Ya, itu yang kemudian disampaikan oleh orang-orang Barat sebagai the Dark Age. Sejatinya bukan Dark Age, tapi mereka ingin menyembunyikan bahwa saat itu Islam sangat jaya-jayanya, bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan Islam di sana. Dan apa yang kemudian dicapai oleh the Dark Age, the Golden Age-nya umat Islam yang kemudian disebutkan oleh Barat tadi? Apa kemudian dicapai oleh orang-orang Islam? Dicapai oleh orang Islam apa? Standar gaji guru di masa itu, di masa the Golden Age peradaban ini. Itu kan standar gaji guru pada masa yang top salahnya itu sebesar 15 bulan atau gaji guru sebulannya itu 33.800.000 rupiah. Itu gaji guru 33 juta. Atau sekarang gaji guru gajinya berapa? Di Baghdad berdiri sebuah universitas Al-Ustaz Syria yang berasal global di Spanyol yang kemudian apa? Menampung mahasiswa muslim dan non muslim itu gratis. Orang kafir pun untuk sekolah di sana gratis. Zaman sekarang kita sekolah bayarnya berapa? Oh malah jadi tamu gimana? Para penemu dan penulis di saat itu, para penemu, penulis ilmuwan dan kemudian ulama-ulama, ketika mereka bisa menulis kitab, maka apa? Diberikan imbalan emas oleh khalifah seberat buku yang ditulisnya. Ya, jadi bagi bisa bayarnya, saya punya kitab reputasi itu 10 jilid, itu beratnya bisa 5 kilo, berarti dia diganti oleh khalifah saat itu emas sebesar 5 kilo. Sampai emasnya 5 kilo, nggak tahu seberapa ya. Habis itu apa? Pemberian sertifikat tanah pada orang-orang Yahudi yang kemudian Yahudi itu dulu diusir-usir, tapi kemudian peradaban Islam itu nampung mereka semuanya. Ya itu yang dicapai. Dan luasnya seberapa? Luas peradaban Islam itu 2/3 dunia. Dari mulai Maroko sampai Merauke, itulah luasnya wilayah peradaban Islam. Maroko, dari tempat yang kita dapat bersama di sini, Maroko di Afrika sampai Merauke, itulah luasnya peradaban Islam. Luasnya berapa? Kalau Indonesia itu luasnya itu 2 juta kilometer persegi, sekitar 2 juta kilometer persegi. Kalau Islam itu luasnya berapa? Khilafah Islam tadi luasnya 20 juta kilometer persegi. Berapa kali lipat Indonesia? 10. Masya Allah kan ya? Itu luas banget itu kan saat itu.
Nah, apa saja yang kemudian ada di sana? Salah satunya pemimpin-pemimpin mereka itu kayak begini. Pemimpin mereka itu salah satunya kan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil sekali. Di masa itu, di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu nggak ada orang yang miskin, nggak ada orang yang bisa dikasih zakat. Zakat itu biasanya dikasih kepada siapa? Orang miskin, fakir. Nah kalau nggak ada orang yang bisa dikasih zakat, itu berarti negaranya, artinya negaranya kaya raya. Saking kayanya nggak ada yang bisa dikasih zakat. Itu kerennya begitu. Sampai saat itu khalifahnya tuh bingung, ini zakatnya mau saya kasih siapa? Bingung ya. Sampai dikumpulin. Oke, kumpulin semua jomblo-jomblo yang belum nikah, yang kemudian mereka nggak punya mahar untuk nikah, silakan datang ke Baitul Mal, ambil uang sebanyak-banyak. Kalau untuk mereka menikah itu begitu. Saking kerennya saat itu. Ya, jadi yang belum nikah ini, cuman sayang sekali aku nggak lahir di masa ini ya. Jadi aku nggak bisa menikmati kemudian mahar-mahar yang diberikan oleh khalifah. Itu jadi saat itu. Apalagi yang terjadi dan di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi, itu Raja Sri Indah Farman, Raja Sriwijaya di Sumatera sana itu ngirim surat kepada beliau, kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk apa? Pada saat itu tahun sekitar tahun 700-an, Raja Sri Indah Farman ngirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk apa? Untuk ya Khalifah, tolong dong kirimin ulama ke Nusantara. Kami ingin untuk juga memeluk Islam sebegitu. Raja dari Nusantara itu tahun 700 sudah mengirim surat ke sana. Jadi habis itu 2 tahun selanjutnya dikirimkanlah ulama dari Baghdad, dari Khalifah Umar bin Aziz untuk kemudian dikirimkan ke Nusantara. Sekeren itu. Jadi kemudian Islam itu masuk itu bukan karena kejadian mujarab, itu nanti. Tapi awalnya itu karena siapa? Permintaan dari Raja Sriwijaya untuk minta pada khalifah dikirimkan ulama. Alhamdulillah dikirimkan ulama yang nantinya berkembang jadi wali songo. Itu masalah mujarab itu sangat lama sekali nanti. Space-nya banyak yang hilang. Terus ada apa lagi di sana? Ada namanya Khalifah Harun al-Rasyid. Itu khalifah yang sangat keren sekali. Biasanya Khalifah Harun al-Rasyid ini kalau teman-teman biasanya baca-baca buku komik anak-anak gitu ya, ini biasanya identiknya dengan Abu Nawas. Dengan Abu Nawas bertemu dengan raja. Nah itu yang di masa rajanya ada rajanya Khalifah sebenarnya Harun al-Rasyid. Apa yang terjadi di masa ini, di masa tahun 750-an, apa yang terjadi? Yang terjadi ini adalah Khalifah Harun al-Rasyid ini sangat cinta banget dengan ilmu, sangat sayang banget dengan ilmu. Dia tuh pembelajar sejati. Makanya apa yang kemudian dia lakukan? Khalifah Harun al-Rasyid ini kemudian membuat namanya Baitul Hikmah atau Darul Hikmah, tempat kumpul. Tempat ini sebuah tempat kayak apa ya, kalau di Solo itu teknoparknya, ya taman teknologinya. Jadi itu dibuat begitu. Untuk apa? Untuk kemudian ada perpustakaan banyak di sana, riset development ada banyak di sana, ilmuwan difasilitasi di sana. Itu terjadi begitu. Dan semuanya ilmuwan itu dibiayai. Dibiayai full. Kamu mau meneliti apa? Oke, ini saya kasih biaya sebegitunya. Saking cintanya dia sama ilmu. Makanya tadi ya banyak penemuan-penemuan tadi itu di masanya ini. Terus apa lagi? Zaman dulu itu kan Islam itu sudah sangat menyebar, sudah sangat luas. Banyak yang kemudian anak-anak muda itu yang sudah jadi tentara. Nah, tapi kalau yang nggak bisa jadi tentara, nggak bisa jadi militer, akhirnya apa? Ya sudah, dia disuruh belajar. Karena sudah ada yang jadi militer, akhirnya disuruh belajar. Oke, sebagian belajar aja kalau begitu. Kalau nggak layak jadi tentara, kayak kita ini kan nggak layak jadi tentara gitu kan ya. Potongan-potongannya nggak layak. Itu kalau nggak jadi tentara, belajar aja jadi seorang peneliti. Nah, zaman itu orang yang belajar itu mukul apa ya, besi gitu aja itu jadi penemuan. Apa sih? Itu jadi akhirnya Ibnu Al-Farabi menemukan tangga nada Darul Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Do Re Mi Fa Sol La Si Do itu yang menemukan Islam. Awalnya apa? Darul Mafasalata. Ditemukan oleh orang Islam. Di sini, terus apa saja peradaban di situ? Ya kita lihat ya. Golden Age-nya umat Islam yang dikatakan oleh Golden Age tadi, apa yang terjadi di sana? Ya. Science in Golden Age. Jadi apa saja yang ditemukan oleh orang ulama-ulama karena tadi yang difasilitasi Baitul Hikmah tadi ya teman-teman ya.
Apa sih yang ditemuin? Ini ya, contoh yang pertama, masalah engineering atau teknik. Apa yang ditemukan mereka? Zaman itu orang masih sumur itu masih pakai kerekan, ya masih nimba itu. Islam sudah menemukan teknik jernih, teknik pompa begini yang itu ketika air dari sungai itu berjalan akhirnya kena itu. Nah akhirnya ke pompa ke atas. Jadi ini kan kena aliran sungai. Habis itu ke pompa, katupnya membuka akhirnya naik ke atas ke tandon. Ya kan pompa ini akhirnya naik ke tandon. Habis itu disalurkan ke orang-orang di sana. Itu dengan Islam. Saat itu Barat masih pakai kerekan. Nah, terus apa? Barat saat itu Islam saat itu sudah bisa menemukan jamnya ini ribet banget, ya pakai air, ya jamnya ini setengah jam sekali geraknya. Jadi setengah jam sekali itu jatuh, geraknya jalan setengah jam. Terus apa lagi? Ini adalah alat musik. Dan ini yang terakhir piston tadi yang menemuin Al-Jazari. Al-Jazari itu kalau dibilang tadi apa? Bapaknya yang buta kan ya? Yang Pak Perpus tadi. Nah itu yang menemukan teknologi piston. Jadi supaya motor gerak itu harus ada pistonnya atau sekernya itu pembakarannya di situ itu yang membuat orang-orang Islam. Kemudian dikembangkanlah jadi motor, dikembangkanlah kemudian jadi pesawat dan sebagainya itu berkat orang Islam. Gitu ya. Ini masalah engineering. Sudah cukup di sini? Tidak cukup. Engineering keren. Habis itu apa lagi? Astronomi itu juga kerennya minta ampun. Zaman dulu, zaman sekarang orang masih ngomong bumi ini datar. Islam pada tahun itu, pada abad itu sudah mengatakan bahwa bumi ini bulat. Ditandai dengan apa? Saat itu Islam sudah punya pembikin yang namanya globe. Itu sudah dibikin pada tahun-tahun itu dibikin 800-an dibikin globe ini yang menemukan pertama sekali Islam. Yang itu banyak. Terus pada tahun 1154 ditemukan oleh Al-Idrisi. Ini yang menemukan Islam. Yang saya kiranya lagi. Saat itu sudah ada satelit belum ada. Gimana coba bikin gambar peta? Saya nggak masuk belum kepikiran sampai begini. Gimana caranya gambar peta tanpa melihat dari atas keliling gitu. Tapi berjam-jam. Tapi itu bisa dilakukan oleh ilmuwan Islam saat itu. Terus pertemuan yang paling keren lagi itu Maryam al-Astrolabi tadi yang cewek tadi itu yang membuat teori tentang astronomi. Jadi dia bisa ngerti sekarang ini kita lagi di belahan bumi bagian mana, hari ini itu hari tanggal apa, bulan itu yang dibuat dia, gitu kan ya. Jadi atau simpelnya tuh teknologi yang akhirnya bisa kita rasakan sampai detik ini itu Google Maps lah. Berkat mereka lah ada Google Maps itu aja. Tanpa mereka itu Google Maps itu nggak bakal ada, gitu kan ya. Yang menemukan Maps itu karena awalnya mereka. Apalagi terus habis itu Ahmad bin ini ya, pada tahun 1513 1500-an sudah bisa membuat peta. Ini petanya Ahmad bin itu ini peta lamanya ini sebagainya ini petanya yang sekarang ini. Lihat kan ya? Ini peta lama. Hampir mirip banget. Ini dibuat pada tahun berapa? 1500. Udah ada satelit? Belum ada. Nggak tahu itu bukan begini, saya juga nggak tahu pikiran. Tapi itu bisa dibuat oleh orang-orang Islam saat itu. Peta, ya. Terus apa lagi yang ditemukan? Matematika. Oh, ini anak-anak sekolah yang suka matematika. Yang suka matematika kan? Oh, ya. Hanya beberapa. Oh, itu ada ujian terberat bagi saya masih. Ya, matematika. Ini yang menemukan siapa? Orang Islam. Wah, orang ajar masih ternyata harus ketemu segala. Ya. Alhamdulillah. Zaman dulu orang itu pertemuan paling terakhir apa? Aljabar. Aljabar itu apa? Masih ingat aljabar? Oh, ya. Apa? Mengganti variabel dengan X dan Y. Kan gitu ya. Zaman dulu orang itu susah itu. Mas, saya mau beli kambing atung itu 200 kambing, satu kambing harganya 5.350.000 rupiah. Coba dikalikan 500 kambing itu ribet. Nah, makanya sama ilmuwan muslim itu diganti 500x kali 5.300.000. Begitu ini aja. Bagaimana itu? Gampang lah hitungnya jadi. Itu aljabar. Terus apa lagi? Islam juga menemukan teori tentang angka zaman dulu itu kan angka Romawi. Ya, angka dulu kan angka Romawi. Angka Romawi itu gimana? Angka Romawi itu XX, II atau IV 4 gitu kan ya.
itu zaman dulu Roma itu masih pakai angka begitu, masih angka begituan. Itu coba nanti kalau saya minta jumlahin 3.500 tambah 120 pakai angka Romawi, itu angkanya gimana? 3.500. Antum nyebutin 3.500 saja dulu, gitu kan ya. Nah zaman itu orang Romawi itu begitu, hitungnya seribet itu. Nah kemudian aljabar itu melupakan kan angka ini, angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah zaman dulu orang Romawi itu nginep dulu, ya kan ya. Ini panjangnya minta ampun. X. Nah ketemunya cuma 72. Seribet itu kayak 72. Nah itu orang Romawi itu begitu, ribetnya minta ampun. Kemudian Islam mengenalkan angka 0, 1, 2, 3, 4, ini yang lebih simpel. Kan gampang. Akhirnya nah angka 0, 1, 2, 3 itu sama Al-Khawarizmi itu ditemukan dilihat dari satu sudutnya. Jadi kalau angka 1 itu sudutnya cuma 1. Kalau 2 sudutnya 2, 1, 2. Kalau angka 3 itu ada sudut 3, 1, 2, 3. 4 ini adalah sudut 4. 8 itu adalah 8 sudut. Itu yang bukan siapa? Muslim. Ngerti? Kenapa kita nggak akan diceritakan lagi? Jadi orang-orang Muslim dulu itu keren-keren itu ampun. Ya kan ya, kalau zaman sekarang orang Muslim itu apa? Orang Muslim itu dekil-dekil, ya. Orang Muslim itu bodoh-bodoh, orang Muslim itu miskin-miskin, orang Muslim itu apa? Teroris gitu ya. Zaman dulu orang mengenal Islam itu begini keren-keren itu ampun. Terus apa lagi? Ini matematika. Selesai begitu? Enggak selesai. Ada lagi teori tentang optik. Jadi teman-teman yang pakai kacamata itu berterima kasih sama orang Muslim. Namanya Ibnu Al-Haisami. Berkat dia kemudian antum bisa memakai kacamata ini. Jadi dia punya sebuah teori namanya kamar obscura. Ya. Jadi itu dia membuat sebuah ruang gelap otak gitu. Akhirnya dia masukin cahaya dan ternyata gambar di luar itu terbalik masuknya. Dan ini nanti dikembangkan jadi HP teman-teman, dari kamera digital teman-teman itu. Yang menemukan siapa? Ibnu Al-Haisami, namanya kamar obscura. Itu yang menemukan siapa? Muslim. Jadi teman-teman yang sukanya selfie, berterima kasih sama dia. Karena berkat dia aku bisa selfie. Kan ya, apalagi di situ kemudian dikembangkan jadi proyektor. Proyektor ini juga karena ini, karena teknologi ini. Terus apalagi macam-macam lah ya, kamera. Semua yang berhubungan dengan kamera itu berkat Ibnu Al-Haisami. Selesai di situ, enggak. Islam juga menemukan lagi namanya Al-Farabi. Dia membuat kitab. Jadi kitab-kitab umat Muslim dulu itu enggak mesti kitabnya itu tentang agama. Penemuan-penemuan yang berguna untuk dunia itu mereka temukan. Salah satu kitabnya itu kitab Al-Musiku Al-Kabir, kitabnya Ibnu Al-Farabi. Ini jelasin tentang apa? Tangga nada. Tangga nada kan? Tangga nada itu yang bukan Islam. Jadi tangga nada itu zaman dia mengatakan do re mi fa sol la do fa. Tangga nada itu adalah nada itu pasti ada polanya. Jadi menurut Al-Farabi, nada itu seperti kayak matematika yang dibunyikan. Iya. Matematika dibunyikan, itulah jadi tangga nada menurut dia. Itu kalau teman baca kitabnya itu kitab Al-Musiku Al-Kabir, itu tangga-tangga nada itu dijelaskan di situ. Musik ini gitar saat itu ditemukan masalahnya. Dan inilah penemuan A Science in Golden Age-nya di masa itu. Penemuan The Golden Age yang sengaja disembunyikan oleh Barat supaya kita nggak ngerti nenek moyang kita siapa. Bukan antum sekarang saya tanya, kakek moyang antum siapa? Pelaut lah gitu. Kakek moyang antum siapa? Ini penemu begini. Kalau antum supaya apa? Supaya antum nggak kenal mereka. Kalau antum bisa kenal, Mas pakai topi merah, pakai peci merah. Kalau antum ngerti, tiba-tiba sekarang ngerti, ternyata antum ada keturunannya Umar bin Khattab dulu. Itu kira-kira gimana Mas perasaan antum? Antum pasti suka berjuang dengan Islam, tapi kemudian antum nggak ngerti atau bukan siapa, suka jadi dilupakan oleh orang Barat supaya antum nggak kemudian jadi kayak mereka. Gitu kan ya. Terus ini masalah sains. Kemudian kita lompat abad ke akhir-akhir kekhilafan Islam. Itu ada di sekitar Turki. Nah, ini yang di Istanbul. Sulaimani kalau mereka katakan Masjid Sulaimani gitu lah. Salah, mereka tuh kalau Ahmad itu ngomongnya Ahmed, Muhammad Mehmet gitu ya. Jadi kalau manggil Muhammad Al-Fatih kalau dipanggil apa? Karena Mehmet namanya, makanya manggil apa? Asyik-asyiknya Mehmet gitu ya. Nah, namanya Mehmet. Terus
penemuan di saat itu apa? Kalau di masanya khilafah terakhir di Utsmani, yang paling keren adalah arsitekturnya. Jadi saat itu arsitekturnya, saat itu di masjid ini salah satunya adalah Masjid Sulaiman yang membuat itu Mimaristan arsitekturnya. Itu dia bisa bikin masjid dari mimbarnya itu, dari mihrabnya dan mimbar sampai belakang. Itu ketika imamnya itu baca surat, baca ayat-ayat, itu nggak usah pakai pengeras suara bunyi, itu bisa kedengaran sampai belakang. Arsitekturnya sekeren itu. Jadi nggak perlu pakai mic, dulu nggak perlu pakai mic, itu arsitekturnya sudah bisa membuat bagaimana suara dari depan itu pakai membran-membran itu bisa sampai kedengaran sampai paling belakang. Keren kan? Terus apa lagi? Pencahayaan mereka. Ini zaman dulu kan belum ada lampu, pakainya masih ini, pinter. Kalau pakai ini itu keburuannya apa? Atasnya pasti ada apa ya? Kalau ada api ada asap. Asapnya kan jadi ngelanges lah bahasa Jawanya, ngelanges lah. Sama Mimaristan, sama arsitektur saat itu dia bisa membuat bagaimana ini atapnya ada asapnya, ada langesnya. Nggak ada sama sekali. Ini gimana bisa begitu? Dia buat ventilasi itu dari kiri kanan itu supaya apa? Supaya langesnya ini, apinya ini tadi kena udara, dan ketika kena udara itu nggak naik ke atas, tapi dia akan berhenti di satu tempat di pojokan. Jadi langesnya ini atau asapnya ini akan berhenti di sebuah tempat di pojokan dan berkumpul jadi satu di sana. Terus apa? Di bawahnya dikasih kayak ember gitu. Untuk apa? Untuk jadi tinta. Dikumpulin, akhirnya netes ke bawah jadilah tinta. Itu satu saking kerennya peradaban di Turki sana salah satunya. Teman-teman kalau mau jalan-jalan, insya Allah Ustaz saya ke rumah, kayaknya nanti April bakal ke sana. Makanya perjalanan ke Turki mungkin ada ibu ini. Itulah peradaban yang kemudian dikatakan sebagai peradaban Dark Age, yang sebetulnya itu Golden Age. Cuman apa yang saya sampaikan teman-teman, ternyata Islam di akhir hayatnya peradaban itu, kemudian dia tidak lagi menerapkan Islam sebagai agama, sebagai pacuan negara mereka. Negara itu sudah mulai sangat, saya kira sudah mulai masuk di sini. Apa 17 ini mulai terjadilah industri di Prancis. Di Prancis saat itu bisa menciptakan kereta uap dan sebagainya. Orang-orang Islam itu jadi melongo. Oh keren ya, Prancis setelah kemudian mereka menggunakan agama. Jadi peradaban Barat setelah menggunakan agama pada abad 17 dia naik. Jadi maju dan takut setelah menggunakan agama sebagai negara. Nah Islam setelah menggunakan agama jatuh sejatuh-jatuhnya. Kemudian orang-orang ini jadi nggak pembelajar, nggak ada suka belajar. Jadi bahasanya jadi guru-guru semua. Ini begitu. Jadi nggak pada mau suka belajar. Akhirnya apa? Mudah dibulin sama orang-orang itu. Akhirnya apa? Ya, anak mudanya sekarang terjebak dalam sekularisme. Apa itu sekularisme? Fasyuhin anil hayat. Apa itu Pak? Kalau dalam bahasa Arabnya masih ada ayat, bahasa Indonesia yang memisahkan kehidupan dengan agama. Udahlah, Islam itu cukuplah di masjid saja. Setelah keluarnya di masjid itu nggak usah bawa-bawa Islam. Banyak orang begitu? Banyak lah. Misal teman-teman jalan-jalan ke mall itu bawa SPG itu kan ya. Biasanya pakai roknya mini, giliran mau sholat itu langsung pakai rukuh gitu kan ya. Pakai rukuh buka mukena. Berani nggak teman-teman bilang, Mbak, nggak usah pakai mukena? Jawaban Mbaknya biasanya apa? Loh, Mbak ini gila ya. Mbak ini aku ini mau menghadap Allah, aku ini mau menghadap Tuhan, aku mau sholat, masa nggak pakai mukena? Mbak ini orang sesat ya. Ya, habis itu kita bisa bilang, Mbak, Allah itu nggak cuma di masjid. Apakah Allah cuma di masjid? Enggak. Allah tuh di mana? Allah tuh kemudian bisa menyaksikan kita. Kekuasaannya ada di mana-mana kekuasaannya. Makanya kemudian nggak harus di masjid, nggak cuma di masjid saja kita terikat sama Allah. Di mana-mana kemudian kita juga harus menutup dengan syariat. Akhirnya apa? Anak-anak mudanya terjebak dalam sekularisme. Akhirnya apa? Dia nggak mikirin agama. Dunia jadi ilah baru mereka. Akhirnya apa? Cewek-ceweknya sukanya intinya disibukkan dengan masalah penampilan. Penampilan itu jauh lebih penting dari masalah kepribadian. Mbak, kalau mau nyari suami itu nyari yang ganteng, soleh, atau kaya? Oh, kaya, ganteng. Kaya, ganteng. Ya, itu nggak masuk semua, Mas. Iya. Apa? Nggak ada. Maksudnya soleh. Apakah yang ganteng itu pasti selalu baik? Akhirnya Pak, cewek-ceweknya karena kebanyakannya nonton drama Korea, akhirnya pengennya kalau nyari cowok itu yang begini. Nyari cowok itu yang begini, makanya. Karena ceweknya sukanya begini, cowoknya juga pengen berangan-angan, Pak. Cewek-cewek sekarang nyari cowok begini, akhirnya cowok-cowoknya juga begini.
Jadi begitu. Akhirnya berusaha untuk biar bisa masuk ke kategori cewek-ceweknya lagi. Akhirnya berusaha ganti. Ini kan repot dibikin sendiri. Mau ngomong tuh harus buka kode ini. Setelah dibuka kodenya begini. Wah. Kita bakar ya. Supaya sama-sama coklat. Akhirnya begini. Ribut bikin itu saja anak-anak muda ini. Nggak lagi mikirin agama. Akhirnya apa? Ketika sudah begitu, akhirnya apa? Habis waktu mereka bermaksiat, ngakunya cinta tapi sia-sia. Habis untuk waktunya maksiat dia dipikirin, wah saya ini belum punya pacar, ya begitu terus. Ngakunya cinta tapi ternyata pacaran ternyata bagian jadi ngapain begini. Ya, ini banyakannya muslim, yang kayak jilbab semuanya kan. Oke, ini data paling data 2008 kita lihat ya. Data 2008. Data 2008 ya. 62% remaja SMP mengaku sudah tak perawan. 62% remaja SMP Pak. Tahun berapa? 2008. Kira-kira 2008 sama 2019 banyak kan mana? Zaman dulu belum ada internet 4G, internet itu masih lemot banget. Sekarang kan gimana mereka akses video porno di mana bisa. Akhirnya kan jadi 21% remaja SMA sudah menantang aborsi, 93% remaja menantang ciuman, 97% yang pernah nonton film porno. Siapa mau tanya? Ini datanya bukan data saya, datanya Komnas Anak. Ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu data mereka. Terus apa lagi? Kalau sudah berlanjut pacaran, kemudian mereka kemudian sudah sampai maksiat, akhirnya terjadi apa? Karena sudah terlanjur pacaran. Wah mas, pacaran saya nggak ngapa-ngapain mas kalau pacaran. Kalau nggak ngapa-ngapain kalau pacaran, ngapain pacaran? Kalau nggak ngapa-ngapain kan pacaran, gini. Yang namanya memang tidak semua pacaran berujung zina, tapi setiap zina itu pasti selalu diawali dengan pacaran. Memang tidak semua pacaran berujungnya sama zina. Tapi ketahuilah teman-teman, setiap teman-teman kalau kemudian mau pacaran, itu bisa berujung sampai sini. 2,5 juta perempuan Indonesia pernah melakukan aborsi setiap tahunnya. Bayangin 2,5 juta. Stadion Manahan itu paling cuma bisa mentok 25.000 orang. Stadion Manahan full itu 25.000 orang. Kalau 2,5 juta berarti ada 100 stadion Manahan full orang di situ. Desek-desekan ngapain? Aborsi. 100 stadion Manahan. Jumlahnya kalau dibayangin segitulah sebanyak. Akhirnya apa? Kalau sudah terlanjur kemudian masih anak-anak, masih remaja, sukanya nonton video porno, tapi kemudian tidak bisa menyalurkan, akhirnya apa? Di depannya belum punya istri, akhirnya apa? Di depannya ada bayi sudah keluar itu bisa diperkosa. Nggak tahu, nggak masuk akal. Apalagi kalau sudah punya pacar dan ternyata pacarnya itu nggak mau diajak begituan, nggak mau diajak untuk berhubungan. Akhirnya apa? Yang terjadi kayak si Eno. Kalau Eno kisah beberapa tahun yang lalu, ketika dia seorang pacar nggak mau diajak pacaran, dimasukin gagang pancul dari kemaluannya tendang sampai jantungnya, sampai jantung, sampai paru-paru. Itu yang terjadi. Anak akunya ini. Dan kemudian apa? Komentar orang-orang ini, terangkanlah kepadaku orang-orang yang tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya, dia tidak lebih rendah, lebih sesat daripada apa? Binatang. Jadi orang-orang yang kemudian cuma mikirin setiap hari mikirin masalah pacar saya siapa, kemudian cuma masalah saya nikah sama siapa, Allah katakan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya. Allah katakan balhum adol, lebih rendah daripada binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Tugasnya ngapain? Makan, minum, kawin, tidur, gitu aja. Jadi kalau manusia kemudian cuma mikirnya setiap hari cuma masalah kawin, itu saja, masalah pacar saya siapa, itu malah udah mikir itu. Allah sampaikan kalian diminta daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat. Anak-anak mudanya itu yang semuanya. Makanya yang gaul yang begini kira-kira orang-orang ini dekat sama Allah. Ini dekat sama Allah. Kenapa? Udah nggak pakai helm, nggak pakai S1 gitu ya. Sekali jatuh mati gitu ya. Anak mudanya begini. Selesai kuliah 12 tahun kuliah mereka begini. Apalagi zaman sekarang anak-anak cowok-cowoknya selesai sekolah SMA, 12 tahun sekolah SMA, qualify, sudah
Yang lebih gak masuk akal ini lihat cewek, ada cewek, ini 12 tahun mereka sekolah dapat apa coba? Yang gak masuk akal lagi ini terakhir ya. Mereka ada hubungan keras. Ya, ada orang yang kemudian gak mau disalib. Terus apa lagi? Motor dimasukin korek terus dibakar. Motor orang lagi lewat itu dimasukin korek dibakar di tangki. 12 tahun mereka sekolah begitu. Oh itu kan cowok mas, kalau cewek nggak begitu, kalau cewek ini ngapain? Begini aja terus. Oh ini kalau anak-anaknya sudah begini. Akhirnya apa? Anak-anak sekolahnya tidak salah guru bersikap zaman dulu guru itu ketika apa? Guru itu ngapain? Ketika mukul siswanya supaya mengajari mereka Muhammad Al-Fatih itu ketika dia bisa memberaskan dosa, dia mengatakan kalau dulu guruku kemudian tidak memukul aku dengan tongkatnya, maka aku mungkin tidak akan jadi seperti ini. Jadi apa? Pukulan itu bukan sekedar untuk menggertak saja, tapi supaya apa? Seorang murid itu jadi taat sama guru. Muhammad Al-Fatih sudah melakukan itu karena gurunya pernah memukul dia. Andaikan dulu gurunya tidak mukul, dia mungkin tidak akan bisa membebaskan konstan ini. Dia tidak akan jadi seorang pemimpin terbaik. Tapi kemudian zaman sekarang anaknya dicubit gurunya dilapori sama orang tuanya masuk penjara. Banyak gitu. Jadi teman-teman, saya mau nanya ini bahwa akhir kita pintar dengan agama Islam dan kita jadi jahil itu karena apa? Meninggalkan Islam. Saya mau tanya, Islamnya orang-orang tadi, orang-orang yang peradaban the golden age Islam tadi, orang-orang yang kemudian ilmuwan tadi, Islamnya mereka sama Islamnya kita itu sama atau beda? Islamnya mereka yang tadi keren-keren tadi sama kita itu sama atau beda Islamnya? Sama atau beda? Hah? Beda? Sama. Belajarnya kira-kira zaman dulu sama zaman sekarang itu belajarnya gampangan mana? Gampang sekarang. Zaman dulu ketika Imam Bukhari mau ngumpulin hadis saja itu keliling 16 tahun untuk ngumpulin 8 juta hadis. Itu keliling dunia. Zaman sekarang antum tinggal beli di Android itu ada kitab Syamilah ya, Maktabah Syamilah itu udah antum download itu mau antum pelajari sampai mati itu aja nggak bakal selesai. Itu gampang banget. Ya kan ya? Zaman dulu orang-orang susah, tapi kenapa sekarang itu saat semuanya gampang, kemudian malah kita tuh jadi susah belajar. Ya, sekarang ya, berapa jam teman-teman belajar Islam di sekolah? Di sekolah itu belajar Islam itu paling berapa jam? Yang sekolahnya negeri. Oh, itu sekolah negeri. Oh, alhamdulillah sekarang 4 jam. Zaman saya dulu cuma 2 jam. Zaman saya dulu, sekarang ditambahin. Makanya kalau kemudian teman-teman pengen jadi pintar dengan Islam, maka ambil Islam. Ngaji, banyakin belajar, banyakin dapat kajian-kajian. Jangan cuma kita senang-senang saja. Karena itulah yang kemudian bisa membuat kita jadi enggak. Ya, orang terinstal Islam itu gak mungkin ada yang biasa-biasa aja. Umar bin Khattab seorang kemudian dulu sukanya perang, sukanya gendut gitu kan ya. Itu ketika terinstal Islam jadi orang yang sangat keren sekali, orang yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib seorang pemuda terinstal Islam itu jadi apa nantinya jadi khalifah. Jadi keren-keren. Jadi kalau ada orang Islam, anak muda terinstal sama Islam pemikirannya, setiap hari kelakuannya dan kelakuan Islam, insya Allah dia pasti jadi orang keren-keren. Orang-orang yang luar biasa, kerennya bukan cuma dalam dunia saja, bisa kemudian keren di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, atau kemudian teman-teman bisa menjadi solusi atas segala permasalahan teman-teman kita yang lain. Karena masalah hidup kita di dunia itu cuma 2 pilihan. Kalau teman-teman gak jadi solusi, pasti jadi problem. Terakhir ini yang saya sampaikan, if you are part of solution, kalau antum bukan bagian dari solusi, antum pasti bagian dari problem, bagian dari masalah. Loh mas, saya ini di tengah-tengah saja nggak ada. Orang mendiamkan, kemudian ada teman-temannya pacaran, ada
pilihan hidup cuma dua. Kalau antum bukan jadi solusi, antum jadi masalah. Kira-kira pilih jadi solusi atau masalah? Kalau mau jadi solusi, kemudian teman-teman supaya bisa ngasih tahu teman-teman kita terhadap keindahan Islam, banyak-banyakin ngaji, banyak-banyakin belajar Islam. Bukan belajar sekolah itu wajib, tapi belajar Islam itu juga jauh lebih wajib. Nah, zaman sekarang kita terlalu meninggalkan belajar Islam itu. Dan gitu ya. Maka kalau teman-teman pengen udah hidupnya jadi lebih baik lagi, ke depan punya teman-teman jadi orang hebat lagi, ketika nanti setelah sekolah dan sebagainya, ambil Islam. Kalau teman-teman tanpa Islam, pasti nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Apabila ada salah